tentang Nabi Muhammad, apa tujuan para ulama, kenapa mereka Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, mereka menulis sebuah karangan daripada maulid, mereka menulis daripada syair-syair lantunan pujian kepada Nabi Muhammad. Untuk apa semua itu? Sehingga Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan tashwikan lisami'in min khawasil mu'minin. Tidaklah dibuat itu maulid, tidaklah ditulis itu daripada maulidnya Nabi Muhammad, melainkan tashwik untuk orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang-orang yang rindu kepada Nabi Muhammad min khawasil mu'minin. Dan mereka yang rindu kepada Nabi Muhammad adalah golongan-golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan tentang Nabi Muhammad, diceritakan tentang kehidupannya Nabi Muhammad, diceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad, sehingga kita duduk di majlis tersebut mendengarkan tentang kehidupannya Nabi Muhammad. Di mana lagi kita mendapatkan, di mana lagi kita menemukan pertemuan-pertemuan atau perkumpulan yang menceritakan tentang Nabi Muhammad, melainkan di majlis-majlis seperti ini, di majlis-majlis yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis-majlis yang menghidupkan, menceritakan tentang akhlaknya Nabi Muhammad, menceritakan tentang perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rindu kepada kita, yang paling cinta kepada kita. Sebagaimana ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi dalam keadaan bingung, dalam keadaan sedih, Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengembirakan Nabi Muhammad, sehingga Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan pasti aku kabulkan. Apa yang engkau minta pasti diijabah oleh Allah. Apa yang kau harapkan wahai Muhammad, fatarda, aku akan ridha wahai Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, pasti Allah ridha, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika itu Nabi Muhammad meminta jabatan, kekuasaan dan kedudukan? La, tidak. Apakah Nabi Muhammad meminta istana, harta, keduniaan ini? Tidak. Yang diminta oleh Nabi Muhammad, wallahi, kata Nabi Muhammad menjawab daripada tawaran Allah, wallahi la arda wahidan min ummati finnar. Ya Allah, demi Allah, aku tidak ridho ada satupun daripada umatku yang ditampakkan ke dalam nerakanya, ke dalam nerakamu ya Allah. Sallu ala Muhammad. Yang diinginkan Nabi Muhammad agar kita yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang memuliakan Nabi Muhammad, jangan ada satu daripada umat ini yang ditampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, luar biasa kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita. Maka tak sepatutnya kita melupakan daripada perjuangannya Nabi Muhammad, kita melupakan daripada bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad, yang dimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi masuk ke Taif, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik. Nabi Muhammad dilempar dengan batu, Nabi Muhammad dilempar dengan sendal, Nabi Muhammad dilempar dengan kotoran unta, sehingga mengalir darah dari wajah Nabi Muhammad. Apakah ketika itu Nabi Muhammad meminta harta kepada penduduk-penduduk Taif? Tidak. Apakah Nabi Muhammad merampas daripada kedudukan mereka, kekuasaan mereka? Tidak. Yang Nabi Muhammad lakukan agar mereka, para penduduk negeri Taif, semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa balasan mereka kepada Nabi Muhammad? Disiksa Nabi Muhammad, dipukul wajah Nabi Muhammad, mengalir darah dari wajah Nabi Muhammad. Akan tetapi ketika itu malaikat datang, malaikat penjaga gunung mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, luar biasa mereka daripada umatmu wahai Muhammad. Biarkan aku membolak-balikkan ini gunung agar mereka hancur, agar mereka binasa wahai Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad dalam keadaan lelah, dalam keadaan sakit? Nabi Muhammad mengatakan jangan sakiti mereka, jangan siksa mereka. Kemudian Nabi Muhammad mengangkatkan tangan, Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, jangan binasakan mereka ya Allah. Jangan sakiti mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Karena mereka kelompok atau kaum-kaum yang belum mengetahui ya Allah. Zaman dahulu mereka orang-orang kafir melempar wajah Nabi Muhammad dengan kotoran unta. Hari ini kita umatnya Nabi Muhammad. Hari ini kita yang mengatasnamakan umatnya Nabi Muhammad. Kita lempar wajah Nabi Muhammad dengan maksiat kita. Kita lempar wajah Nabi Muhammad dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah kita ini bisa dikatakan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau kita menjadi orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad, bagaimana kelak kita mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW? Mudah-mudahan dengan majelis-majelis seperti ini mengubah keadaan hati kita menjadi keadaan yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.